Maskapai Garuda Indonesia penerbangan GA421 mendarat di Sungai Bengawan Solo. Penyebabnya, kedua mesin pesawat mati saat terbang akibat menembus badai hujan dan es. Sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat. Pilot yang bertugas pada saat itu adalah Kapten Abdul Rozak. Waktu itu saya masih berusaha untuk menerbangkan pesawat itu, dan kemudian co-pilotnya karena kondisinya sudah mati semua, co-pilotnya mengambil mic, kemudian mede, kemudian saya katakan bahwa kita tidak bisa komunikasi, udah habis semua, dan akhirnya saya katakan bahwa kita sudah mati, maka kita berdoa. Mungkin beberapa pemirsa Dai TV di rumah telah melupakan adanya sebuah insiden ataupun peristiwa yang terjadi pada salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, di mana telah terjadi pendaratan darurat sebuah pesawat tepatnya di Sungai Bengawan Solo. Sosok Abdul Rozak yang merupakan seorang pilot asal Indonesia berada di balik peristiwa tersebut. Saya akan mengajak Anda semua untuk mendengar secara langsung kisah inspiratif dari beliau. Ikuti perjalanan saya selengkapnya dalam cerita hari ini. Selamat siang Pak Abdul Rozak. Selamat siang. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Ya. Nah, pemirsa Dai TV di rumah, kali ini saya berkesempatan baik nih bertemu dengan Pak Abdul Rozak, di mana selaku pilot dari salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Kalau kita menarik waktu ke belakang nih Pak, selama 2 dekade atau bisa dibilang hampir 20 tahun berlalu nih. Iya, iya. Kira-kira Pak Abdul Rozak nih masih mengingat sih kejadian yang terjadi di Sungai Bengawan Solo? Ya, jadi saat itu saya terbang dari Mataram menuju Yogyakarta dalam ketinggian 31.000 kaki, dan pada saat mendekati kota Blora itu kami disuruh turun di 28.000 kaki karena ada traffic dari Jakarta. Kemudian setelah saya turun, kemudian pada saat sudah di Blora, kemudian menuju Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Jadi cuaca waktu itu memang agak kurang baik ya. Jadi begitu saya sudah mulai turun, sudah mulai terlihat awan besar-besar. Kemudian pesawat saya arahkan di mana awan-awan itu saya bisa memilih mana yang awan yang tipis. Saat ketinggian 17.000 kaki itu mulai memasukin awan, dan pada saat itu kedua mesin saya mati. Kemudian dalam standar operating procedure saya nyalakan, dan saya nyalakan 2-3 kali tidak mau. Kemudian saya masih mempunyai standby generator, dan saya nyalakan standby generator, ternyata baterai dari pesawat sendiri itu tidak kuat, akhirnya mati semua. Dan di dalam kokpit sendiri semuanya mati, komunikasi mati, kemudian elektrik mati, kemudian di belakang kabin itu juga mati semua. Waktu itu saya masih berusaha untuk menerbangkan pesawat itu, dan kemudian co-pilotnya karena
kondisinya sudah mati semua, co-pilotnya mengambil mic, kemudian mede, kemudian saya katakan bahwa kita tidak bisa komunikasi, udah habis semua, dan akhirnya saya katakan bahwa kita sudah mati, maka kita berdoa. Jadi begitu saya keluar dari awan itu sekitar 7.000 kaki, kemudian begitu saya bisa keluar dan saya bisa melihat hamparan sawah yang saat itu juga banjir. Kemudian saya bisa melihat sebelah kiri ada sungai, dan saat itu saya nggak tahu sungainya apa, tapi saya sarankan bahwa kita ke sungai situ saja, dan kemungkinan impact dari pesawatnya itu sendiri tidak begitu besar. Kemudian setelah saya arahkan pesawatnya itu ke sungai, kemudian begitu saya sekitar 5.000 kaki, ternyata di sungai itu banyak jembatan. Jadi saat itu saya sempat panik ya. Akhirnya pesawat saya jajarkan dengan sungai. Saya mendarat antara jembatan, akhirnya saya bisa mendarat di sungai itu. Ketika Bapak Abdul nih yang mengendarai pesawat tersebut, ketika mengetahui bahwa ini ada trouble dalam pesawat, mesin mati dan lain sebagainya, itu terpikirkan nggak Pak pada saat itu, mungkin ini bisa jadi hari terakhir saya di dunia juga? Iya. Konsekuensinya juga kan harus membawa penumpang kan? Iya, betul. Itu seperti apa Pak? Saat itu kita juga sudah ya antara hidup dan mati ya, karena memang tidak mungkin lah dengan kondisi begitu kita hidup ya. Tetapi saya berusaha sekuat tenaga, karena di dalam prosedur yang sudah kita lakukan itu tidak berhasil. Maka dari itu, waktu itu kita berusaha untuk bagaimana mendaratkan pesawat itu se-safe mungkin. Oke, Pak Abdul. Lebih lanjut nih, saya ingin mengetahui bahwa memang insiden itu menjadi salah satu momok yang cukup menakutkan. Bisa sulit untuk melupakannya di pikiran kita semua. Nah, ada gak sih Pak atas kejadian itu hikmah yang bisa Pak Abdul petik atas kejadian tersebut? Saya berpikir bahwa mati itu ada di mana saja. Jadi tidak perlu kita takut di atas, di bawah. Jadi saya berpikirin bahwa mati itu kapan saja dan di mana saja. Menyangkut dengan keluarga Pak Abdul, gimana respon dari keluarga saat itu ketika Pak Abdul memutuskan untuk, oke, kayaknya saya harus balik lagi nih untuk terbang gitu? Ya, karena saya kasih pengertian bahwa ajal itu adalah kalau sudah waktunya, saya udah di mana saja. Jadi di keluarga saya tidak ada kekhawatiran bagaimana sih nanti kalau terbang gitu, enggak ada. Jadi memang pengaruh, dukungan, support dari keluarga itu juga menentukan dari perjalanan Pak Abdul di karir di dunia penerbangan ini ya Pak ya? Baik Pak Abdul, ini kan insiden di Sungai Bengawan Solo belum sepenuhnya terlupakan. Betul. Terus kembali diterpa oleh sebuah bencana alam yang terjadi di Kota Palu saat itu. Bisa diceritakan nih Pak, kondisinya Pak Abdul Rozak tuh saat itu sedang di mana dan seperti apa? Ya, waktu itu saya terbang dari Makassar ke Palu ya. Dan pada saat sudah mendekati landasan, sudah mau landing itu, ada ini, diberitahu ke menara pengawas bahwa ada gempa. Kemudian saya tidak boleh untuk mendarat dulu. Saya suruh nunggu dulu kira-kira, saya katakan berapa lama sih? Kira-kira 5-10 menit. Saya suruh muter dulu, kemudian setelah muter, kemudian saya tanya lagi, gimana? Udah, gempanya udah mulai reda. Kemudian saya ancang-ancang untuk mendarat. Setelah saya mendarat, saya berpikir, ini gempa ini adalah ada tidak gitu. Jadi, waduh, ini kayaknya ini akan terjadi gempa, saya bilang, ada gempa besar. Kemudian saya kumpulkan awak kabin sama kru. Saya katakan bahwa
nanti kalau tidur tolong pakai pakaian yang sopan, jangan pakai pakaian tidur. Suatu saat nanti kalau kita gempa, kita lari, kita sudah pakai pakaian yang layak. Begitu selesai adzan maghrib, itu yang namanya gempa. Itu kencang sekali. Jadi suaranya tuh sangat menakutkan. Itu berusaha kita keluar dari hotel itu dan ada emergency exit. Itu semua mendorong situ tidak bisa. Kita dorong tidak bisa karena dia sudah miring ya. Betul. Kemudian ada salah satu tamu itu dia ngejebol jendela, kemudian ada di situ ada yang biasa buat pemadam kebakaran tuh. Iya. Itu kan seperti kak tali ya. Betul. Ya, itu kemudian kita tarik, kemudian kita ulur sampai di jendela itu kita ulur. Ternyata udah sampai bawah, semuanya nggak ada yang berani turun. Kemudian saya saran gini, oke, kita ikat aja di badan, kemudian kita ulur dikit-dikit. Oke. Dan ternyata mereka setuju. Kemudian kami evakuasi di tempat yang kira-kira aman, di tempat lapang, ada masjid Masjid Agung gitu. Kita berada di sana. Dari kisah yang tadi Pak Abdul Razak ceritakan, ini kan bisa dikatakan bahwa you are the one of the God's favorite. Manusia yang setidaknya difavoritkan oleh Tuhan. Dari musibah, insiden kecelakaan pesawat, sampai akhirnya gempa di Palu. Betul. Nah, kira-kira pengalaman motivasi spiritual dan mental Pak Abdul gimana hingga sekarang ini? Jadi waktu itu kan sempat juga saya disuruh psikolog lagi ya. Tapi saya katakan bahwa ini belum seberapa kejadian saya. Begitu dia menanyakan masalah psikolog saya jawab semua bahwa tidak ada trauma yang begitu berat ya Pak ya. Berat. Akhirnya hanya beberapa hari saja saya sudah boleh untuk terbang kembali. Pak Abdul, ini kan kondisi pandemi COVID-19 masih melanda negara Indonesia. Tentunya pandemi ini juga berdampak nih ke beberapa sektor di Indonesia. Pastinya tentu berdampak ke Pak Abdul sebagai seorang pilot. Juga teman-teman kru dari maskapai gitu kan. Kira-kira gimana sih cara menghadapi agar bisa survive di tengah kondisi pandemi seperti ini? Jadi karena memang kondisi di dalam dunia penerbangan ini agak vakum ya, maka rata-rata teman-teman kami itu alih profesi dan mereka harus ya mau tidak mau ya, karena profesinya sebagai penerbang ya, tadinya dia aktif masih penerbang tapi dampak dari ini akhirnya mereka banyak alih profesi ya. Nah, yang saya lihat juga di sekitar rumah Pak Abdul nih, ini kan banyak ditanami pohon-pohon nih Pak ya. Apakah ini juga sebagai hobi Bapak di rumah? Ya, jadi kegiatan saya sekarang itu ya merawat tanaman, kemudian salah satu ada cabai, kemudian ini ada bibit banyak ya. Bibit ada matoa, ada coklat, dan salah satu saya nanam hidroponik ya. Hidroponik di ya, Pak ya. Ya, kemudian ya inilah kegiatan saya sehari-hari. Jadi di samping saya sudah purna bakti, kemudian saya sibukkan dengan apa yang bisa saya lakukan. Iya, jadi menghabiskan masa-masa tua dengan kegiatan yang lebih positif ya Pak ya. Dari insiden Bengawan Solo itu, adakah sih Pak apresiasi dari pemerintah setempat yang diberikan kepada Pak Abdul? Ya, waktu itu sempat saya diundang ke istana ya. Waktu itu presidennya masih Presiden Megawati. Kami diapresiasi bahwa di samping kami menyelamatkan penumpang, kemudian apresiasi itu dari pemerintah memberikan apresiasi lah, semacam kayak penghargaan ya. Kira-kira ada gak sih pesan yang ingin disampaikan khususnya bagi pilot-pilot yang ada di Indonesia atau di dunia penerbangan ini Pak? Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya. Jadi
seorang pilot itu harus selalu utama lah ya. Jadi profesional itu harus dijaga. Kemudian nanti kalau seandainya COVID sudah berlalu, maka mudah-mudahan di dalam dunia penerbangan ini akan bangkit lagi. Dan pesan saya adalah jagalah profesional seorang pilot. Baik, terakhir nih Pak, apa sih prinsip hidup yang dipegang oleh Pak Abdul Razak hingga saat ini? Ya, sebetulnya hidup itu mengalir ya. Kita tidak perlu mengejar, tetapi adalah apa yang sudah kita terima, kita syukurin. Jadi rezeki itu tidak perlu kita kejar, tetapi usaha adalah utama. Pemirsa Dai TV, bisa saya simpulkan bahwa memang setiap peristiwa, setiap kejadian memang kita tidak bisa memprediksi ke depannya itu seperti apa. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk sigap, untuk semangat, untuk terus berjuang dalam kondisi apapun. Baik pemirsa Dai TV di rumah, setelah tadi saya berbincang dengan Pak Abdul Razak bahwa memang sebenarnya hidup itu harus terus semangat. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari Pak Abdul ini semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi sahabat Daai atau pemirsa Daai TV di rumah. Akhir kata, saya Handi bersama Pak Abdul Razak izin pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Razak untuk waktunya.